Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, masih ketemu berjumpa dengan saya Dr. Yulian Azhari SOC SAMH, dimana channel kita adalah channel Dr. Yulian Azhari, khusus support dan doa. Kita senang mensupport, mendoakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan perhatian, membutuhkan dorongan, doa, dan memberikan support yang luar biasa. Apalagi yang dilakukan itu adalah untuk kemaslahatan buat umat, buat orang banyak. Ini adalah merupakan satu kebahagiaan kami dapat mendorong doa, mensupport orang-orang yang ingin hidup lebih baik di muka bumi ini. Karena Allah sudah memberikan ketentuan dari Allah bahwa berjalanlah kamu di muka bumi ini, yaitu dengan para ulama, dan berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan kemuliaan diri. Subhanallah. Allah telah berfirman bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang yang hijrah ke yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat dan apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah, kita melihat sahabat kita Mas Ruben, Mas Igun, dan Teteh Desira Nasari, terutama Mas Ruben dan Teteh Desira Nasari, kita melihat mereka akan merencanakan naik haji pada tahun ini. Ya Allah, subhanallah. Semua orang, terutama umat Islam di muka bumi ini adalah ingin bercita-cita, ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini benar-benar dakwah dengan melakukan sesuatu hal yang sangat istimewa, bahwa cita-cita kita memang yaitu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Semua umat Islam di muka bumi ini mempunyai cita-cita, keinginan, kesempurnaan dalam hidupnya apabila telah melakukan haji. Melakukan haji ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di situ nanti akan kita bisa sholat di Masjid Nabawi dan ke makam Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Ini adalah merupakan keistimewaan bagi setiap orang umat Islam, karena Allah akan menyempurnakan seseorang apabila telah naik haji, apabila seseorang itu sudah mempunyai kemampuan spirit ataupun materi. Hadirin yang berbahagia, Mas Ruben dan Teh Desi berarti akan melaksanakan haji ini luar biasa. Insya Allah nanti di tanah suci itu akan mendapatkan doa yang istimewa, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berdoa ke tanah suci, orang-orang yang berdoa di tanah suci Mekah, itu akan dahsyatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kita berdoa dimanapun baik, tetapi kalau kita berdoa di tanah suci, itu akan lebih mulia lagi. Maka bersyukur alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat kita yang telah menjalankan ibadah ke tanah suci, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu marilah kita benar-benar pegang teguh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak orang-orang yang di tanah suci dititipin doa. Ya, tolong doakan saya kalau berada di tanah suci nanti, kalau sudah sampai di tanah suci. Tolong doakan hajat saya, tolong doakan keinginan saya, cita-cita saya beserta keluarga dan seterusnya. Itu jadi
Ya, saking istimewanya di tanah suci Mekah, tempat kelahiran Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW, dan bisa juga ke makam Rasulullah. Dan ini adalah tempat yang sangat mulia, apalagi Mas Ruben Onsu dan Teteh Desi Ranasari, beliau berjuang untuk melakukan ibadah haji. Subhanallah. Dan juga sahabat terdekat Mas Igun yang selalu mensupport Mas Ruben. Beliau mulai berkarir di dunia seniman entertainer. Mereka adalah para entertainer Indonesia yang sangat luar biasa, banyak karyanya, dan banyak sekali mereka juga berderma ya. Mereka ini orang-orang dermawan semua. Teteh Desi Ranasari, Mas Ruben, Mas Igun, dan juga almarhum Olga. Dulu mereka memang salah satu seniman Indonesia yang perhatian kepada orang-orang yang gak punya, perhatian kepada orang-orang yang gak mampu. Nah ini yang sulit kita mencari. Banyak seniman, banyak orang-orang yang kaya raya tetapi belum tentu kaya hatinya. Banyak mereka yang hanya kaya untuk keluarganya saja, untuk diri sendiri saja, atau mereka pintar untuk dirinya sendiri. Padahal telah diatur di dalam ajaran agama Islam itu, wa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang yang lain. Jadi kita akan paripurna banget, bismillahirrahmanirrahim, seseorang itu dapat dikatakan bermanfaat kehidupannya selama di dunia apabila dia bermanfaat buat orang lain, memberikan ilmu contoh. Jadi bukan untuk diri dia sendiri, tetapi orang lain juga ikut pintar juga. Dan memberikan sebagian rezeki infaknya, orang-orang yang banyak membangun musola, membangun masjid, memberikan bantuan beras kepada anak-anak yatim piatu. Karena anak-anak yatim piatu ini mereka nggak punya orang tua, mereka tidak punya ibu, mereka kadang-kadang bapaknya sudah nggak ada. Bersyukur kita di muka bumi ini kita punya orang tua. Atau walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetapi saudara kita banyak, ada kakak, ada sepupu, ada seterusnya. Mereka anak-anak yatim piatu itu mereka tidak punya siapa-siapa. Jadi barang siapa yang dapat memberi makan anak yatim piatu, mereka merawat, mereka sekolahkan, mereka perjuangkan nasibnya sehingga dia jadi orang, itu adalah tabungannya di dunia, dan di akhirat insya Allah dia akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di hari akhirat nanti Allah akan berikan istana megah. Maka seperti sahabat kita Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dulu almarhum Olga, banyak mereka membantu memberikan biaya sekolah orang-orang yatim piatu, orang-orang yang gak punya, memberikan makan kepada manusia lanjut usia, manula, pati jompo, dan seterusnya. Ini yang mereka lakukan. Termasuk Teteh Desi Ranasari memang orang yang dermawan, yang sudah biasa yaitu berkiprah di masyarakat untuk membantu kesulitan-kesulitan masyarakat, tidak memperhitungkan apa ini akan rugi harta yang kita punya. Jadi mereka-mereka ini adalah salah satu contoh umat yang berdakwah bilhal dengan perbuatan banyak membantu orang-orang miskin, banyak membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, baik di dunia pendidikan, bencana alam, kesehatan, dan seterusnya. Jadi subhanallah, benar-benar merupakan suatu ibadah yang amat mulia, kepuasan yang sangat luar biasa apabila kita dapat membantu saudara-saudara kita yang lemah. Jadi untuk banyak kita bersedekah itu, kita banyak untuk berbuat baik kepada masyarakat itu bukan hanya untuk diri kita saja. Jadi apabila kita dapat berbagi buat orang-orang yang susah di luar sana, zakat, kita berinfak, bersedekah, membaca ayat suci Al-Quran, dan seterusnya, kita juga itu harus dilatih, harus digeladi. Kalau seseorang itu tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak seperti Mas Ruben Onsu dan Mas Ivan Gunawan dan seterusnya, sahabat-sahabat artis yang lain,
Jadi mereka kalau tidak biasa bersedekah, tidak biasa berinfak, itu mereka asing ya, tidak terlatih. Jadi sedekah itu juga harus dilatih, harus digeladi. Kalau tidak pernah digeladi, tidak dilatih, sedekah itu ya merasa rugi saja. Padahal Allah itu tidak pernah membuat miskin orang-orang yang sering bersedekah. Malah Allah tambah rezekinya, Allah kaya rayakan dia. Karena di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hai orang-orang ya, orang-orang yang beriman, kata Allah, orang yang bersyukur, orang yang bersyukur itu adalah luar biasa, maka Allah akan tambah gitu ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka akan datang kesulitan, azabku yang sangat pedih, kata Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang banyak bersedekah, seperti Mas Ruben, Mas Ilvan. Apa yang dia punya, ya berikan kepada orang-orang yang gak mampu. Nah, sedekah, beramal sedekah, berinfak itu harus dilatih dan harus digeladi. Kalau tidak terbiasa, itu akan sulit sekali hatinya untuk bersedekah. Hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang mulia dimanapun berada, semoga tausiah singkat kita ini, tausiah kita ini sangat bermanfaat buat semua. Apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen yang membangun, serta bantu share channel YouTube kita, channel support dan doa, yaitu channel Dr. Julian Azhari.